Nah, itu. Ya, oke. Yang kedua adalah suaranya itu harus enak didengar. Nah, suaranya enak didengar, suaranya enak didengar, akan masuk soul-nya di situ. Nah, yang terakhir yang terpenting adalah pesannya sampai. Nah, biasanya banyak teman-teman yang membuat videonya keren, bagus-bagus gitu ya. Musiknya juga keren-keren gitu. Tetapi apa ya isi videonya ya? Ditonton 4 menit, 5 menit, 10 menit, tapi nggak sampai gitu. Nah, tiga ini harus ada. Nah, nanti ini akan kita kupas di materi yang ada. Sedikit kok, itu hanya 7 tahapan saja untuk membuat storytelling. Nah, saya izin untuk menayangkan video yang kami buat. Namanya adalah Stylomatic P3i Profil, yang di dalamnya tergabung dari footage yang ada di YouTube, foto-foto yang pakai handphone, dan video-video yang dari pakai kamera handphone, juga ada pakai kamera apa namanya, DSLR. Jadi ini mix gitu. Artinya itu semua bisa dikombinasikan. Saya Kolaborasi ini tidak hanya membawa kebaikan bagi kebudayaan dan kesenian, tapi juga memperkuat kekeluargaan. The ancestors always said that we are a great nation. Nusantara, the nation of the Garuda. But now, we have been reduced into a frail nation, prone to disintegration. One day, on August the 17th, 2024, a centennial tribute will be paid to honor Garuda, the guardian of Nusantara. So get ready. Show the world the greatness of the Nusantara bloodlines, the nation of the Garuda. Seksi batu manikan di berjoget sama di kota dia menyanyi sebab mengkajula-jula, sebab mengkajula-jula. Seksi batu manikan di berjoget sama di kota dia menyanyi sebab mengkajula-jula, sebab mengkajula-jula. Cuplak-cuplak suwange tengkel enter membuka tondong kudel pak empong lerak-lere sopong guyun dele ake sir pong dele kopong sir pong dele kopong ampar pisangku belum masak sabigi diurung bari-bari manggalepok patah kayu pengkok dimakan api apinya cangcurupan rasa sayangi lihat dari jauh rasa sayangi
Nah, demikian Bapak Ibu itu video yang di dalamnya gabungan, tapi semuanya pada saat membuat video itu kita buat storytelling ya. Kebetulan ketiga ini juga ada pejabat-pejabat terasnya di sini nih. Ini Pak Mindi dan Pak Komang ini pejabat teras nih di P3I. Saya sebetulnya anak bungsu yang baru bergabung. Oke, selanjutnya izin Pak Komang, saya share materi presentasi. Apakah ini nanti bisa langsung dipotong tanya jawab? Apa saya selesaikan dulu baru dibuka tanya jawab, Pak Komang? Menurut saya sih diselesaikan aja dulu. Udah itu Baik, kita buka tanya jawab. Silakan Pak Reza. oke, baik. Izin ya Pak. Sudah tampil semuanya, Bapak Ibu? Sudah. Oke. Nah, ada yang berbeda di paparan atau apa namanya materi yang saya buat. Jadi materi yang saya buat ini semuanya based on case yang ada di lapangan. Jadi saya membuat dari pengalaman kami dari tahun 90 sampai dengan hari ini yang ada di lapangan. Jadi kemungkinan teman-teman mahasiswa yang mungkin kuliahnya memang di apa namanya di broadcast, mungkin di perfilman dan lain-lain, ada perbedaan-perbedaan yang dipelajari dari buku modul yang dipelajari di kampus dengan yang di lapangan. Tetapi nggak apa-apa, itu warna yang bagus ya, yang nanti kita bisa diskusikan. Karena biasanya tidak semua yang ada di buku ada di lapangan, yang ada di lapangan ada di buku. Nah, jadi hari ini adalah session sharing. Kita berdiskusi ya. Ini profil saya dari mulai film layar lebar dan lain-lain. Nanti saya share saja materinya, bisa kita sampaikan. Kita langsung saja. Nah, untuk membuat storytelling sebetulnya sampai dengan hari ini ya, yang saya update, kenapa saya update walaupun umur saya sekarang 54, baru 54, tetapi tim kami di lapangan, tim profesional kami itu betul-betul hampir semuanya Gen Z. Video tadi pun yang membuat dan yang mengedit adalah kru-kru kami profesional di lapangan yang usianya masih Gen Z ya. Ada Ryu yang masih mahasiswa, ada Hafiz yang masih mahasiswa, ada Ariel yang baru lulus pesantren ya, baru lulus SMA dan lain-lain, tapi sudah bisa membuat editing, membuat video yang begitu rapih dan tertata gitu. Dan nanti kita akan sampaikan.
Untuk membuat itu, yang kita harus buat pertama adalah di fase kreatif. Nah, fase kreatif ini adalah salah satunya yang paling utama adalah membuat cerita, membuat storytelling. Rumusnya ada 6+1 tahapan. Nah, apa saja kah? Nah, membuat storytelling di handphone adalah cara yang sangat praktis dan efisien, terutama bagi Gen Z. Nah, kebetulan hari ini mungkin mayoritas yang hadir adalah Gen Z yang suka mengoptimalkan teknologi dalam proses kreatif. Ya, jadi bisa dari mulai pengembangan cerita, menyusun plot, menulis dialognya, dan bahkan memberikan saran mengenai struktur ceritanya. Yang pertama adalah jangan lupa, sebelum kita membuat apapun, kita harus tahu dulu tujuannya. Jadi kita membuat video ini tujuannya apa dulu nih. Karena dari tujuan itu kita baru bisa breakdown ke belakang. Nah, tujuan itu nanti kita akan buatkan dengan ceritanya. Jadi tujuan ceritanya ini apa? Yang pertama itu harus jelas dulu. Jadi tujuan itu penting ya, supaya kita tahu ujungnya apa sih gitu. Apa sih yang akan kita capai? Apa sih yang akan kita dapat? Jadi tidak hanya ngambil-ngambil gambar, masukin ke platform editor yang semuanya sudah ada template, kasih musik, ditayangkan saja. Nah, tidak ada tujuan-tujuannya. Kalau tidak ada tujuannya, ya akhirnya hanya sebagai media latihan saja. Latihan ngambil gambar, latihan mengedit, latihan mengupload gitu. Tetapi video-video ini adalah harus punya tujuan. Kalau tujuan saya dari tahun 90 sampai sekarang sangat jelas. Waktu itu dari tahun 90 memang kita punya perusahaan yang profit oriented, Pak. Jadi yang kita buat adalah ini semuanya adalah profesional. Profesional artinya yang kita buat harus jadi cuan, harus jadi profit. Ada yang lucu. Yang lucunya tim saya yang in-house itu fix orangnya itu aja ya. Alat saya juga itu saja gitu. Tetapi Pak, harga dari video-video saya sangat beragam Pak. Dari mulai yang puluhan juta gitu, ratusan juta, ada yang miliaran Pak. Ya, di dalamnya footage-nya pengambilan fotonya, pengambilan videonya dan lain-lain ya. Itu mix, ada yang pakai handphone, ada yang pakai kamera dan lain-lain gitu. Ya. Nah, nanti kita bisa bedah. Jadi tujuannya jelas dulu. Nah, kalau saya memang sengaja karena saya sekolahnya bukan sekolah perfilman. Saya sekolahnya sekolah ekonomi, Pak. Saya sekolahnya sekolah dagang. Makanya saya alhamdulillah banget ketemu profesornya, ketemu masternya, ahli tukang dagang nih, penjualan, Pak Mindi ya. Saya dengan Pak Mindi ini baru dipertemukan oleh Pak Komang beberapa bulan, tapi saya betul-betul sangat mendapat pencerahan ya. Dari kemarin kita syuting saja, saya dapat ilmu banyak tuh Pak. Jadi syuting saya belajar, nanti editing saya belajar lagi Pak. Saya mengulang-ulang itu. Cuman memang agak berbeda. Karena saya dari tahun 90 itu membuat segala sesuatu based on company yang harus jadi duit Pak. Jadi treatmentnya harus perfect baru diupload gitu Pak. Karena kalau ada yang salah, impact-nya adalah ke saya, perusahaan, karyawan, dan lain-lain gitu. Nah, jadi kalau untuk personal, rata-rata saya nggak punya, Pak. Saya nggak punya akun personal, Pak. Gitu. Jadi yang saya punya adalah akun-akun corporate, akun-akun komunitas dan lain-lain yang di dalamnya ada. Nah, treatment ini memang harus sempurna. Karena kalau nggak sempurna nggak dibayar mahal, Pak. Gitu. Cuman implikasinya dengan sempurna itu pasti agak lama, pasti birokrasi workflow-nya agak panjang dan lain-lain gitu ya. Kita bisa diskusi. Yang kedua, setelah tujuannya jelas, Pak. Nah, ini cerita ini mau dibikin dengan versi apa? Gitu. Mau genrenya apa? Mau temanya apa? Mau dibikin film pendek kah? Yang ada ceritanya, atau dokumentasikah, ataukah dokudrama seperti tadi ya, walaupun dokumentasi tapi ada ceritanya, atau hanya untuk konten-konten di sosial media. Nah, storytellingnya itu berbeda-beda. Storytelling bikin film layar lebar, storytelling bikin film pendek, bikin video untuk sosmed,
Untuk TV komersial itu berbeda-beda. Berbeda-beda pendekatannya, berbeda-beda treatmentnya, tahapannya adalah sama. Nah, ini contoh saja. Hari ini karena kita berkolaborasi dengan BIF Festival di Bogor, jadi tema yang diangkat kebetulan temanya adalah toleransi beragama dan moderasi. Nah, genrenya nanti mungkin bebas saja, bisa drama, bisa komedi, bisa dokumenter dan lain-lain. Saya lanjut. Nah, yang kedua adalah setelah jelas tujuannya, buat apa, ya, sudah jelas platformnya mau ditayangkan di mana, sudah jelas genrenya apa, nah kita baru masuk ke storytellingnya. Kita harus mengembangkan ide cerita yang ada di dalam diri kita. Kita harus membuat plot ceritanya. Jadi ide dasarnya sudah jelas, kita harus kembangkan. Setelah itu kita bikin plot ceritanya. Tahapannya seperti apa? Tahapannya yang pertama adalah memilih tema yang betul-betul relate dengan yang ditugaskan, yang disyaratkan, yang relate dengan tujuan, yang relate dengan kita di sekelilingnya dan lain-lain. Jadi pemilihan tema itu sangat penting sekali. Misalnya kita membuat temanya adalah toleransi beragama dan moderasi. Yang kedua, setelah temanya dipilih, yang kedua adalah menentukan jenis ceritanya. Karena ini nanti di manajemen produksinya akan berbeda. Kita bikin dokumentasi, dengan kita bikin video pendek, film pendek, itu production desainnya, desain produksinya, kemarin ada masukan kata apa namanya, banyak yang bingung dengan kata-kata teknis ya. Jadi coba saya masuk ke kata-kata yang lebih umum ya. Jadi kita menyusun workflow-nya itu berbeda-beda sesuai dengan jenis cerita yang akan kita pilih. Misalnya drama itu akan berbeda dengan dokumentasi. Kalau dokumentasi tidak ada yang namanya dialog. Kalau tidak ada yang namanya dialog, tidak ada yang namanya direction. Tidak ada direction itu mengambil suara langsung pada saat itu. Dokumentasi hanya mengambil gambar saja, setelah itu ditempel dengan suara kita boleh ataupun dan lain-lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kita bedah di sesi-sesi berikutnya ya. Karena yang malam ini akan kita bedah adalah tentang storytellingnya. Nah, yang ketiga adalah pesannya harus sampai. Jadi yang jelas adalah sebelum syuting, sebelum bikin skrip dan lain-lain udah jelas dulu nih, temanya jelas, jenisnya jelas, pesannya mau disampaikan apa, gitu. Persahabatan kah, persatuan kah, tidak boleh memecah belah kah dan lain-lain. Ya, saya lanjut ya. Nah, yang kedua adalah mengembangkan atau membuat plot ceritanya. Nah, misalnya saya ingin membuat cerita tentang berbeda tetapi kita satu, Bhinneka Tunggal Ika atau Unity in Diversity. Nah, plotnya apa saja? Biasanya dalam satu, ini saya memilih jenisnya adalah film pendek ya. Walaupun nanti di film pendek itu ada yang direction, ada yang naratif, tetapi saya mencontohkan ini adalah film pendek. Yang pertama itu harus ada pengenalan demografinya, pengenalan karakternya, pengenalan macam-macam lah. Yang kedua, supaya menarik itu harus ada konfliknya. Ya, kalau tidak ada konflik itu tidak menarik. Ada perselingkuhan, ada pengkhianatan gitu ya. Ya sekarang kan film-film yang laku nih kalau pengkhianatan, perselingkuhan, terus hantu-hantu dan lain-lain. Nah, itu saran saya dibuat sebagai penarik untuk orang tetap stay menonton film kita. Ya, after itu kita membuat titik baliknya, ya. Jadi biasa setelah konflik itu pasti ada titik baliknya. Dari mulai tadinya benci jadi sayang, yang sayang dari benci atau apapun lah. Nah, itu ada titik baliknya. Nah, yang keempat adalah problem solving. Biasanya hampir 3/4 terakhir nih sudah mulai ada penyelesaian. Yang tadinya musuh jadi kawan gitu, yang tadinya sahabat dikhianati akhirnya jadi musuh dan lain-lain. Nah, terakhir nanti ada ada benang merahnya. Di akhir ini ada benang merahnya, ya. Jadi
plot cerita itu mulai dari pengenalan, konflik, titik balik, penyelesaian, dan akhir. Contohnya misalnya dari pengenalan tadi ada dua orang apa namanya di satu sekolah, taruhlah namanya Rina ya, yang Muslimah dengan Dewi yang Kristiani mengerjakan ini bersama ya, apa namanya tugas bersama, tetapi di dalam apa namanya proyek kelompoknya terjadi konflik karena memang mungkin beda latar belakang ya, beda status sosial dan lain-lain, sehingga mereka apa namanya ujung-ujungnya berkonflik. Tetapi karena satu hal akhirnya mereka bersatu. Kenapa? Ternyata pada saat mau presentasi di depan apa namanya sekolah ya, di depan guru, kepala sekolah dan lain-lain, sekolahnya itu tiba-tiba diserbu ya oleh sekolah lain yang apa namanya ingin balas dendam apapun lah gitu. Ceritanya seperti itu misalnya ya. Nah, karena kepentingannya sama melindungi sekolah yang tadinya konflik atau bermusuhan, akhirnya bahu-membahu saling bantu ya. Dari situ akhirnya bersahabat dan happy ending. Nah, itu nanti genrenya kita bisa bedah juga mau ngikutin apa nih. Kalau ngikutin Hollywood biasanya happy ending. Kalau ngikutin dramaturgi segala macam, kadang-kadang kita digantung atau ada set dan lain-lain. Saya lanjut. Yang ketiga adalah pengembangan karakter. Nah, pengembangan karakter ini harus jelas. Jadi tadi si Dewi itu namanya siapa, Dewi, umurnya berapa, latar belakangnya seperti apa ya. Nah, ini mesti jelas nih karakter, minimal karakter main talent-nya. Minimal karakter pemeran utamanya mesti jelas. Nah, setelah itu tentukan juga motivasi dan tujuan dari karakter itu. Ya, karakter A inginnya apa, karakter B inginnya apa dan lain-lain. Setelah itu setiap karakter pasti punya kelebihan dan kekurangan. Itu ditonjolkan. Biasanya di sepertiga cerita pengembangan karakter ini sangat kuat. Ya, kekurangannya apa, kelebihannya apa dan lain-lain. Nah, biasanya kalau untuk menarik orang supaya tidak bosen atau tidak meninggalkan atau tidak men-skip ya kalau kita di handphone atau di TV, itu berilah karakter-karakter unik ya. Tentang kepribadiannya, cara bicaranya gitu ya, pola pikir dan lain-lain. Nah, setelah itu adalah pengembangan karakter, ya, setelah itu adalah hubungan antara satu dengan yang lain. Nah, ini pengembangan karakter sangat penting banget. Tapi dengan bahasa, tapi dengan gambar yang betul-betul sangat relate dengan point of view atau sudut pandang penontonnya. Dari pengembangan karakter, baru kita membuat cerita, setting ceritanya. Ya, kalau tadi karakter nanti berhubungannya adalah dengan pemain, Pak. Kalau kita sudah mengembangkan karakter di lapangan, nanti adalah casting. Casting mencari pemain yang cocok dengan karakter tadi. Kalau itu sudah dapat, kita masuk ke membangun setting cerita. Nah, kalau setting cerita berkaitannya sama lokasi nih, Pak. Ya, sama lokasi apa saja? Ada lokasi utama, ya. Setelah itu kita juga tentukan di film kita ini kira-kira tahun berapa, misalnya film Dilan gitu ya. Dilan itu tahun 90, Pak. Artinya semuanya harus relate tuh, kendaraannya harus relate tahun 90, bajunya harus relate, dialognya seperti anak-anak tahun 90 dan lain-lain. Nah, itu ada di setting cerita ya, lokasi dan waktu ya. Terus adalah atmosfernya ya. Di situ apa namanya atmosfernya apakah ceria gitu, apakah suram ya dan lain-lain. Nah, dari setelah tiga itu kita dapat, lokasi utamanya sudah dapat, waktunya sudah dapat, atmosfernya sudah dapat, baru kita ngomongin detail-detailnya. Ujung-ujungnya harus relate sebetulnya. Jadi jangan sampai nonton kok aneh ya tahun segini bajunya nggak cocok ya. Kok aneh ya tahun segini mobilnya kok beda, tidak ada di tahun itu dan lain-lain. Itu kadang-kadang teman-teman yang kurang detail apa namanya kalau di lapangan itu namanya bocor gitu. Kalau bocor Pak itu merusak semua yang sudah dikerjakan. Bayangkan Pak, membuat satu video itu pasti ada waktu, ada uang, ada tenaga dan lain-lain, rusak hanya karena tidak detail gitu Pak. Nah, kurang lebih seperti itu detail. Terus latar belakang sosial budaya juga harus ya. Misalnya contoh film agak lain, latar belakangnya adalah budaya dari Medan ya dan lain-lain, dari dialeknya segala macam ini itu dan lain-lain, itu betul-betul diangkat. Nah, ini
setting cerita ini sangat-sangat penting sekali. Selanjut adalah menyusun teks dan narasi. Nah, kalau cerita utamanya sudah terbuat, Pak, baru masukin narasi-narasinya, dialog-dialognya. Boleh narasi, ya, menyampaikan, misalnya saya bercerita tentang diri kita, terus gambarnya masuk, ataukah direct sound atau apa namanya dialog-dialognya langsung diisi di situ. Dialognya ini pun harus disesuaikan dengan marketnya, dengan pangsa pasarnya, dengan penontonnya. Jangan sampai filmnya untuk usia remaja bahasanya terlalu dewasa gitu. Filmnya untuk anak-anak gitu ya, pemilihan bahasanya, diksinya adalah remaja gitu. Akhirnya filmnya tidak naik ya. Apapun ya, mau film layar lebar, film pendek, video dan lain-lain. Nah, untuk menyusun teks dan narasi adalah yang satu, tentukan struktur ceritanya, membuat narasi persin ya. Persin itu satu adegan, menulis dialog dan deskripsinya. Karena ini goals-nya adalah skenario, Pak. Ini goals-nya adalah skrip, Pak. Jadi betul-betul semuanya harus ditulis dengan detail di dalam skrip itu. Sehingga pada saat pengambilan gambar tidak salah untuk mengambil gambar dari sesuai dengan skrip atau skenario yang kita buat. Terus perhatikan alurnya atau pacingnya. Dan yang terakhir, balik lagi. Karena salah sedikit saja, itu akan merusak keseluruhan video. Karena tidak detail, itu akan merusak seluruh film dan lain-lain. Jadi saran saya, balik lagi. Kita harus detail ya untuk mengerjakan apa namanya video atau film yang memang dipersembahkan untuk orang lain, kecuali untuk diri kita. Kadang-kadang kalau untuk diri kita bebas-bebas aja ya. Nanti akan saya bandingkan sedikit dengan teman-teman teman-teman kami yang membuat brutal konten apa untuk sosial media. Itu asal aja Pak bikinnya Pak, tapi laku gitu. Nanti kita akan bicarakan. Selanjutnya adalah menyusun ending cerita. Nah, sudah jelas ceritanya sudah ada. Nah, endingnya ini harus memuaskan atau relevan dengan tema yang kita buat. Nah, ending cerita biasanya konfliknya selesai, yang dijanjikan di poster-poster ceritanya apa terpenuhi, ya terus kasih penutupan yang happy ending, ya. Terus tunjukkan dampak dari si pemeran-pemeran itu untuk si penonton. Ujung-ujungnya adalah pesannya sampai dan berkesan. Pulang nonton apapun video, film layar lebar, film pendek, videonya keren, ceritanya nyambung, semuanya nempel di memori kita. Nah, hanya itu saja Pak sebetulnya membuat apa namanya storytelling ya secara teknis ya, tetapi di lapangan itu boleh melakukan improvisasi. Nah, karena zamannya sekarang ini sudah berubah, yang tadinya kita tidak bersentuhan langsung dengan sosial media, sekarang sosial media begitu marak dan lain-lain. Nah, ini akan berbeda juga Pak. Jadi kita yang biasanya hanya membuat video untuk YouTube, ternyata yang dari YouTube itu harus kita videonya akan kita pasang di TikTok gitu Pak. Di YouTube itu bisa 5-6 menit orang bisa nikmati Pak. Tapi kalau di TikTok dengan 5-6 menit orang udah skip Pak, mindahin. Di YouTube itu apa namanya shock-nya menariknya, cerita yang menariknya bisa di tengah-tengah gitu Pak. Orang masih bisa mau nonton gitu. Jadi betul-betul terstruktur. Tapi kalau di TikTok enggak Pak. 3 detik pertama menentukan Pak. Nah, itu namanya hook Pak. Nah, hook ini biasa dipakai oleh teman-teman yang bikin konten-konten yang untuk jualan, untuk bikin cerita dan lain-lain. Nah, hook adalah elemen pertama cerita yang menarik perhatian audiens. Kalau di TikTok tuh 3 detik pertama. 3 detik pertama tidak menarik, dia skip Pak, pindah Pak ke akun yang lain. Yang membuat mereka ingin terus mengikuti cerita. Biasanya ditemukan di awal cerita ya. Bentuknya seperti apa? Bisa pertanyaan, pernyataan, ada visual, dan lain-lain. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ada pertanyaan provokatif, membuat audiens berpikir dan penasaran. Misalnya, orang dengan latar berbeda agama mulai saling memahami. Itu bisa, hook itu bisa dengan tulisan, Pak. Animasi tulisannya muncul. Atau dengan kata-kata itu bisa.
Ada yang pengen kontroversial manajemen, Mbak. Langsung 3 detik pertama langsung hajar aja gitu. Ini pernyataan kontroversial. Toleransi bukan hanya tentang menerima perbedaan gitu. Ini tentang bla 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 gitu. Dan selanjutnya ya, ada dramatis, ada visual mencolok dan lain-lain. Tentunya hook ini untuk membangkitkan rasa penasaran, membuat konflik yang menarik, menawarkan solusi yang positif. Nah, kurang lebih seperti itu saja. Kita membuat storytelling yang menarik. Kalau dibaca memang simple, diuraikan hanya 6 tahapan, dilakukannya tidak mudah gitu. Nah, dilakukannya itu kita harus satu ya tadi memanjakan, membuat mata kita bagus, membuat telinga kita bagus, belajar menyampaikan pesan yang menarik gitu. Satu itu. Yang kedua memang harus belajar ke orang yang memang ahli di bidangnya. Nah, karena nanti yang akan mempertajam sense of writing kita, yang mempertajam keahlian menulis kita adalah di lapangan, Pak. Ya, di lapangan pada saat kita praktek menulis skenario, pada saat kita syuting harus sesuai dengan skenario atau skrip dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu saja yang saya sampaikan, Pak Komang. Baik. Cara menulis 6+1 tahapan membuat storytelling yang menarik, yang berkaitan dengan handphonenya apa, nanti kita bisa langsung diskusi. Karena ini secara umum, ini bisa dilakukan tanpa handphone, tanpa laptop, bisa dilakukan dengan handphone, bisa Ya, dilakukan dengan laptop, karena aplikasinya berbeda-beda. baik. Enggak, silakan saya kembalikan ke Pak Komang. Luar biasa ya. Dengan HP aja kita bisa membuat cerita tujuannya apa saja. Nah, untuk itu saya akan buka pertanyaan ini. Kalau Kang Resa dimulai dengan 3-3-3 gitu boleh ya, sambil Boleh berjalannya Pak. waktu kan ditutup nanti 9.30. Boleh Pak. Walaupun ini sangat singkat ya, tetapi saya pikir dengan kehadiran teman-teman ini, saya lihat di sini banyak kaula muda gitu ya, meminjam istilah tahun 80-an ini. Nanti genrenya bisa bikin film seperti itu tuh. Teman-teman silakan, 3 pertanyaan pertama. Siapapun boleh bertanya, bebas aja. Nanti bisa langsung dijawab oleh Kang Resa setelah 3 pertanyaan. Terus kita lanjutkan lagi. Mungkin kalau ada Pak Mindi mau menambahkan juga boleh ya Kang Resa ya. Karena beliau juga kan Boleh seorang banget. pencerita, Boleh orang banget. terapis yang luar biasa gitu ya. Bisa Boleh banget. menambahkan nanti Pak Mindi. Baik, silakan pertanyaan Ini pertama ada Pak dari siapa? Erlando itu. Erlando bertanya itu. Siapa? Beliau juga termasuk sering memaparkan tentang storytelling ya Pak Oh, Erlando ini. selamat malam Pak Erlando. Silakan Monggo, Pak, Nulis Bapak buku. yang silakan. mulai pertama Hmm, ini sebagai orang yang lebih Mas senior Reza, dari kita di sini. terima kasih paparannya. Ini saya hari ini benar-benar fokus ya karena storytelling. Pak Mindi, Iya. terima kasih undangannya. Pertanyaan saya, paparan tadi itu eh, sangat singkat tapi padat ya, padat sekali. Termasuk dengan urut-urutannya itu saya pikir wah bagus-bagus gitu ya. Nah, tadi kan Mas Reza menyebutkan TikTok, YouTube gitu ya, TikTok, YouTube. Apakah eh, teknik tadi itu 6+1 itu memang untuk pembuatan film pendek di TikTok dan YouTube atau untuk membuat film yang lebih panjang atau kalau film untuk TikTok dan YouTube nggak seperti itu. Nah, mohon penjelasannya. Terima kasih Mas Reza sebelumnya. Terima kasih Pak Budi. Silakan pertanyaan kedua. Siapa? Monggo. Ya, penanya yang kedua silakan. Boleh Pak izin? Ya, silakan. Iya, Perkenalkan namanya dulu. ya baik. Izin saya off cam lagi nggak bisa buka karena ada urusan. Oke, silakan. Saya Agus Munar Pak. Agus Ya. Munar. Saya hobi menulis, saya hobi pengembangan pemberdayaan diri gitu ya. Nah terkait dengan storytelling ini informasi baru bagi saya. Cuman saya betulan anti mainstream nih, artinya out of the box pikiran saya. Boleh nggak kita bikin acara, misalnya kompetisi storytelling tingkat dunia kan beberapa bulan ke depan kan ada tuh, Google ada tuh acara. Nah tapi kita
gabungkan dengan storytelling kayak model apa namanya, kayak model komika, stand up gitu. Atau kita memang punya pakem nggak boleh gitu. Atau bagaimana jalan ininya? Artinya maksud saya, tujuan saya adalah biar lebih lebih apa ya, out of the box, lebih rame lagi gitu loh. Lebih seru gitu ya. Lebih seru lagi. Karena saya menganggap, sorry ya, ini menjual, storytelling ini menjual, dan kalau kita teman-teman atau bapak-bapak yang sudah senior ini lebih dulu mengenal storytelling masih tetap, oh nggak bisa, storytelling harus bikin tentang dongeng. Ya kenapa kalau nggak cerita dongeng kita bikin kayak stand up komedi gitu loh, lebih seru. Tapi tetap pakemnya kita yang nentuin gitu loh Pak. Izin ya Pak, mohon penjelasannya ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Silahkan penanya nomor 3. Ya, ditunggu. Siapa? Ya, ayo teman-teman. Yang nomor 3. Silahkan. Nah, karena belum ada penanya 3 enggak? Kalau Udah ada, saya deh yang silahkan. nanya kalau gitu. Saya aja Pak Komang. Oh, silahkan. Pak Mindi nanya juga nih. Harusnya ngajar Ya, kita nih. Silakan Pak Mindi. enggak, saya mencoba begini. Terima kasih Mas Bli Komang sama Kang Reza. Saya mencoba apa ya, mewakili lah ya teman-teman yang hadir maupun yang tidak hadir. Kan untuk membuat sebuah narasi ya atau skenario itu kan bukan pekerjaan yang mudah gitu ya. Bahkan seorang yang biasa nulis buku juga belum tentu bisa membuat narasi untuk video. Kira-kira begitulah ya. Kenapa? Saya tahu persis bahwa narasi untuk video itu kan singkat, padat, jelas. Kira-kira begitulah. Kalau buku kan kadang-kadang banyak kembang-kembangnya gitu ya. Nah, itu satu. Nah, dengan dasar itu, apa kira-kira kiatnya Kang Resa agar orang tuh mampu membuat narasi skenario untuk bikin video nih? Kiat-kiatnya tentunya. Buat yang apa, yang punya kekurangan di sana. Yuk, silahkan, monggo. Baik. Sudah ada 3 pertanyaan. Kang Resa, silahkan untuk langsung dijawab ya. Terima Oke. kasih. Terima kasih Pak Komang. Terima kasih Pak Erlando, terima kasih Pak Agus dengan Pak Mindi ya. 3 senior-senior di dunia persilatan nih. Saya ingin menjawab dari perjalanan industri yang saya geluti saja ya Pak ya. Dari mulai tahun 90. Nanti ini akan menjawab masing-masing ya. Jadi saya secara umum dulu. Di tahun 90 kebetulan saya perusahaan saya adalah perusahaan PH Pak, production house yang khusus mengerjakan TV komersial. Nah, di TV komersial di tahun 90 saat itu semuanya baku gitu ya. Jadi membuat scriptwriter, membuat tulisan narasi untuk iklan yang hanya 15 detik saja itu dilihat dari segala sudut pandang. Satu itu. Setelah itu bergerak, industrinya berubah. Setelah iklan, waktu itu masih pakai celluloid, jadi orang membuat video iklan atau TV komersial itu betul-betul dengan cost yang tinggi, dengan menggunakan tim yang memang expert di bidangnya, rata-rata memang sekolah yang mendalami bidang-bidang tersebut dan lain-lain, sehingga cost-nya tinggi. Impact-nya tidak semua orang mau belajar tentang membuat itu. Secara industri bagusnya adalah nilai value atau nilai project dari TV komersial itu lumayan cukup mahal gitu ya. Nah, dulu itu paling murah 400 juta gitu. Saya waktu itu bisa sampai mengerjakan Indomilk itu 1,4 miliar hanya untuk bikin video 30 detik gitu. Nah, perjalanan dari situ berubah Pak. Setelah itu dunia digital mulai masuk gitu. Dari mulai celluloid berganti dengan kamera digital. Orang sekarang sudah banyak berani membuat film video apapun dengan kamera-kamera digital.
Yang dulu dengan kamera celluloid harus dilakukan oleh misalnya director of photography dengan standar keilmuan tertentu gitu ya. Nah, dengan adanya kamera digital yang semuanya bisa otomatis, semua bisa jadi kameramen. Semua bisa jadi director of photography dan lain-lain. Nah, apa namanya, revolusi dari perkembangan kamera yang celluloid ke digital berubah lagi dengan adanya handphone, Mbak. Ya, walaupun waktu itu handphonenya bukan smartphone. Saya loncat aja deh langsung ke smartphone. Dengan smartphone, orang lebih banyak lagi berani untuk membuat video-video karena dengan handphone di situ semua fitur-fitur yang ada adalah ada di situ semua. Jadi dunia dalam genggaman. Tapi ada benang merah yang sama ya dari dahulu tahun 90 sampai dengan hari ini. Storytelling yang kita buat itu dikerjakan oleh dari tahun 90 sampai dengan hari ini. Yang pertama adalah patokannya point of view, Pak, sudut pandang penggunanya, Pak. Sudut pandang penggunanya pada zaman itu gitu. Nah, tadi pertanyaannya Pak Erlando yang tadi saya sampaikan, apakah relate? Tidak, misalnya dari satu platform ke platform yang lain. Bisa iya, bisa tidak. Yang tadi saya jelaskan sebetulnya turunan dari film pendek, karena judulnya adalah film pendek. Nah, film pendek biasanya durasinya adalah di 45 menit. Durasi 45 menit itu platformnya ada di YouTube channel gitu. Orang yang pengen nonton video panjang larinya di YouTube channel. Ya. Dengan adanya platform-platform yang lain dengan penggunanya yang berbeda, itu merubah tata cara, merubah orang berkreasi membuat tulisan. Balik lagi. Tapi benang merahnya sama, dibuat sesuai dengan sudut pandang penggunanya. Nah, penggunanya di YouTube, penontonnya di YouTube itu berbeda dengan penonton di Instagram. Di Instagram paling 1 menit, Pak, gitu. Terus di TikTok apalagi. Di TikTok tuh rata-rata 6 detik sampai 15 detik gitu ya. Orang bisa langsung ini dan lain-lain. Nah, tapi yang tadi saya sampaikan itu sebetulnya metode tahapan-tahapan untuk video pendek. Nah, video pendek itu tempatnya ada di YouTube channel. Nah, dari YouTube channel sebagai main desainnya untuk storytelling tadi, itu kita bisa trimming, Pak. Kita bisa potong-potong, pendek-pendek disesuaikan dengan sosial media mana yang akan kita, apa namanya, kontennya akan kita masukkan. Tentunya kalau kita tidak, misalnya kita hanya ingin membuatnya di TikTok saja, yang langkah-langkah tadi tidak harus juga dilalui. Karena dengan di TikTok saja orang misalnya punya apa namanya ide cerita di kepalanya pengen jualan barang misalnya. Terus dengan handphone yang ada ambil video-video pendek. Video-video pendek yang penting adalah relate dengan point of view-nya dia. Setelah itu dia langsung masukkan ke template-template yang ada di aplikasi-aplikasi yang ada di handphone. Bisa pakai Canva, bisa pakai CapCut ya, bisa pakai ChatGPT malah sekarang dan lain-lain gitu. Jadi menurut saya sih customize Pak Erlando dari pengalaman bisnis saya. Karena yang saya lakukan rata-rata semuanya adalah untuk bisnis. Nah, misalnya saya sekarang punya beberapa klien, Pak, yang membuat konten di 4 platform, Pak. Jadi satu kami apa namanya dapat project untuk konten di YouTube. Nah, saya melakukan hal yang tadi saya sampaikan, Pak, urutan-urutannya. Nah, biasanya dari yang YouTube tadi karena versinya panjang, saya pendek, saya trimming untuk di platform-platform apa namanya di luar YouTube, Instagram, Facebook, TikTok dan lain-lain. Nah, apalagi sudah masuk ke desain bisnisnya. Kan desain bisnisnya udah tidak berbicara tentang cerita, Pak. Malah berbicaranya kadang-kadang ada ceritanya tapi langsung jualan. Bisa hard sell, bisa soft sell gitu. Kita bisa langsung pakai beragam lagi adalah aspek rasionya berbeda-beda, Pak. Pada saat saya syuting untuk YouTube, misalnya tadi video pendek atau podcast gitu ya, itu landscape. Biasanya saya pakai aspek rasio 16:9. Pada saat diturunkan ke Instagram,
yang biasanya itu potret, Pak. Turunkan ke TikTok biasanya potret, Pak, dan lain-lain. Nah, seperti itu, Pak. Jadi benang merahnya biasanya akan saya buat adalah satu tadi tujuannya dulu, yang kedua platform mana dulu yang akan saya buat. Misalnya tadi 4. Nah, kalau 4 saya harus main aman, kameranya harus bisa ngambil untuk kebutuhannya yang landscape dan kebutuhannya yang potret, Pak, dan lain-lain. Nah, pengalaman saya sampai dengan hari ini, ujung-ujungnya adalah cuan, Pak. Kalau untuk jualan ya, ujung-ujungnya adalah apa namanya, jadi sesuatu lah atau misinya sampai. Nah, tahapan-tahapan yang tadi untuk yang platform-platformnya pendek, biasanya kita loncati, Pak. Jadi langsung ke poin-poin yang menarik minatnya saja. Misalnya di TikTok, saya langsung main hook saja, Pak. 3 detik, hooknya langsung masuk lah dan lain-lain. Nah, kurang lebih seperti itu yang Pak Erlando tadi tanyakan. Mangga, nanti kita bisa to be discuss kalau mau ada apa namanya tanggapan dari Bapak ya. Saya jawab yang kedua dulu ya, Pak. Boleh ya? Izin. Nah, untuk Pak Agus ya, apakah sama Pak, Bapak dengan saya sama Pak, karena saya juga sekolahnya bukan di sekolah sinematografi, bukan di sekolah perfilman, saya sekolah di sekolah ekonomi, saya sekolahnya dagang, dan saya dominan di otak kanan, Pak. Jadi saya biasa bikin kegiatan-kegiatan yang mainstream, Pak, yang memang yang penting menarik dan apa namanya yang bisa mendatangkan penonton, yang bisa jadi cuan dan lain-lain. Dan pertanyaannya boleh atau tidak. Nah, itu kembali ke rule and regulasi di mana kita berada, Pak. Bisa rule and regulasi di organisasi yang kita ada, komunitas misalnya, bisa rule and regulasi di kota kita, rule and regulasi di negara kita, dan lain-lain. Selama tidak melanggar aturan yang tadi saya sebutkan, itu bebas-bebas saja, Pak. Namanya kreatif gitu ya. Orang-orang kreatif, saya misalnya memberikan tugas nih ke mahasiswa saya tentang proses kreatif dalam membuat suatu karya gitu, Pak. Saya memberi perintahnya sama gitu ke 7 kelompok yang ada di satu kelas gitu, Pak. Mereka mengeksekusinya dengan cara-cara yang berbeda, Pak, gitu, dan lain-lain. Nah, saya juga sama, saya membuat kegiatan-kegiatan yang penting menarik tapi tidak merugikan orang lain. Saya membuat event, kebetulan saya karateka, saya dan 3 internasional di Japan Karate Organization. Pada zaman itu orang membuat pertandingan di dalam gedung, Pak. Ya gitu ya. Saya membuat pertandingan karate di atas kolam renang, Pak. Jadi kolam renang itu kita bikin stage, orang yang kalah ketendang itu masuk apa namanya, masuk kolam lah dan lain-lain. Secara jualan oke gitu, Pak. Nah, itu di event-event yang sifatnya open turnamen. Tapi kalau yang formal turnamen itu tidak boleh. Sama, Pak. Kita pun membuat event apapun ya, mau di dunia perfilman dan lain-lain, kalau event-eventnya diregulasi organisasi itu, kita ada di situ ya, kita harus ikutin itu. Tapi kalau kita menciptakan sendiri sesuatu yang berbeda dari yang ada, itu boleh-boleh saja, Pak. Dan saya sering melakukan itu gitu. Karena buat saya ya, kalau tidak berbeda ya tidak menarik. Kalau tidak ada uniqueness-nya, tidak ada UPS-nya, ya tidak menarik gitu. Karena balik lagi, saya entrepreneur, goal saya adalah profitable, uang yang masuk. Nah, tadi yang terakhir nih dari guru saya, jadi saya lupa lagi pertanyaannya. Pak Mindi, boleh garis besar ya, Pak, pertanyaannya, Pak? Saya mewakili teman-teman yang mungkin ada sebagian kan tidak punya keahlian di dalam membuat skrip ya, atau skenario narasi. Nah, Yes. bagaimana kiat-kiatnya tentunya ya, walaupun butuh Ya. latihan, kiat-kiat agar bisa nih ternyata saya bikin skenario Bisa. gitu, kira-kira gitu. Ya. Jadi yang pertama, Pak, kuncinya dari karya seni adalah rasa, Pak. Jadi apapun yang kita buat harus ada rasanya. Jadi betul-betul orang yang nonton, kalau videonya ketawa, kita bisa ketawa, sedih bisa sedih, dan lain-lain. Itu rasa, Pak. Nah, kalau kita memang tidak sekolah mempelajari copywriter, kita tidak punya bakat untuk sebagai copywriter atau scriptwriter atau menulis gitu ya, apakah tidak bisa ada cara lain? Bisa banget. Sekarang di handphone ini banyak sudah dibantu beberapa aplikasi yang sangat luar biasa. Tapi itu pilihan. Kadang-kadang kita menggunakan aplikasi itu nggak boleh, haram.
menggunakan aplikasi itu. Harus dari otak kita. Kita harus menyendiri di atas gunung 1 minggu sehingga punya karya bagus, pulang dapat gitu, misalnya gitu. Nah, kalau yang nggak punya bakat dan lain-lain, apakah tidak boleh melakukan itu? Ya boleh-boleh saja, termasuk saya. Saya passion saya, Pak. Saya tuh di produksi, Pak. Jadi saya tuh sukanya manajerial sebetulnya, ya. Tetapi saya pengen bikin karya-karya yang bukan produksi gitu. Salah satunya adalah eh, penyutradaraan, menulis dan lain-lain. Ya saya bantu. Kalau dulu saya sebelum ada aplikasi-aplikasi yang ada, itu saya biasanya riset dan development. Saya kumpulin materi-materinya adalah saya browsing-browsing di Google ya. Saya ambil kata kuncinya, saya beli buku di Gramedia, tahapan-tahapannya seperti apa. Nah, saya lakukan sehingga nanti ada sampai bikin satu cerita. Nah, cerita itu supaya kena atau tidak, saya bikin sampling, Pak. Saya bikin sampling, saya kasihkan ke beberapa orang, komennya seperti apa. Nah, yang gila lagi adalah di zaman sekarang aplikasinya udah sangat luar biasa gitu. Salah satunya adalah ChatGPT. Nah, balik lagi kembali ke kita, mau melakukan itu untuk membantu mempermudah karya kita atau tidak. Kalau saya di golongan orang yang membolehkan ChatGPT membantu kita. Tetapi bukan satu-satunya di copy paste, Pak. Karena kembali lagi namanya googling ya, browsing yang namanya ChatGPT, semua itu robot, Pak. Bahasa-bahasanya yang keluar adalah bahasa robot. Jadi dengan hasil dari ChatGPT ya itu harus dimanusiakan. Saya kembali akan mengedit apa yang saya dapat dari yang di ChatGPT ya, saya relatekan dengan penggunanya. Nah, setelah relate menggunakan, saya main di rasa gitu. Nah, rasanya itu biasanya dengan kata-kata. Ya, saya dengan superimpose atau tulisan-tulisan, saya masuk dengan audio, musik ya, ada sound effect segala macam ini itu dan lain-lain ya. Dan yang sekarang yang saya lagi senang adalah saya bikin hook-hook di depan, Pak. Jadi saya rasa sih boleh-boleh saja, tetapi tidak 100% copy paste dari apa yang kita buat di ChatGPT. Toh di ChatGPT pun akan memberikan outputnya dari prompt-prompt kita, Pak. Dari apa yang kita suruh ke mereka. Nah, biasanya saya ingin memberikan prompt ke ChatGPT itu saya browsing dulu yang relate dengan ceritanya, sebanyak-banyaknya saya masukkan semua, Pak. Jadi si ChatGPT itu tidak akan mengambil dari source yang saya masukkan gitu. Nah, dari source yang saya masukkan sesuai dengan yang tahapan-tahapan tadi, baru saya berikan perintah di dalamnya. Buat misalnya skenario atau skrip 1 halaman untuk kita pendek dengan point of view usia sekian ke sekian, goals-nya ini lengkap saya minta ke dia. Setelah itu saya klik. Dari klik pun saya keluar 1, saya akan klik lagi regenerate, keluar 2. Nah, 2 itu yang biasanya dari bahasa mesin tadi saya manusiakan, Pak. Jadi balik lagi, bukan kita mengandalkan ke aplikasi AI, tetapi AI hanya menjadi alat bantu kita untuk mempercepat yang kita tidak punya. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Untuk saat ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa membuat kita membuat karya lebih bagus. Betul, Ya, betul. ChatGPT itu hanya bisa mengeluarkan misalnya kata-kata saja. Ada yang sudah bisa sekarang adalah voice to pictures, Pak. Voice to animation, Pak. Text to animation, Pak. Dulu saya di TV komersial untuk membuat director shooting board, saya mesti bayar visualizer tuh. Harganya lumayan tuh 5 jutaan tuh untuk menggambar gambar-gambar syuting untuk syuting ya, director shooting board. Sekarang sudah ada aplikasinya, Pak. Tinggal saya kasih prompt-nya selengkap-lengkapnya, yang dikeluarkan sudah director shooting board gitu. Malah saya minta untuk jadiin animasi sudah bisa. Cuman kadang-kadang kitanya malas gitu. Malasnya kenapa? Semuanya diserahkan ke AI. Jadi AI itu hanya membantu, bukan satu-satunya yang menjadi menggantikan kita. Akhirnya kita jadi bodoh, Pak, kalau kita mengandungkan ke semua AI yang ada. AI hanya membantu kita melengkapi yang kita tidak punya. Kurang lebih seperti itu. Mangga kalau ada tanggapan dari Pak Erlando, Mas Agus, dari Pak Mindi, dipersilahkan. Silakan kalau ada tanggapan dari
sahabat-sahabat kita tadi. Iya, boleh? Silakan. Ya, Mangga. makasih. Jadi saya passwordnya sahabat baru nih di dunia storytelling. Siap. Kebetulan saya bilang pikirannya saya juga orang entertainment juga gitu. Saya PNS Pak, Oh, tapi siap Mas Agus. dari out of the box gitu. Jadi Alhamdulillah. saya tahun 2024 ikut jadi peserta acara storytelling di tempat di Jakarta di perpustakaan. Nah, singkat Baik. cerita, saya merasa kok datar gitu. Maksud datar tuh, kenapa sih nggak Textbook. diliput? Textbook. Akhirnya cerita lah sama salah satu, ya inisial aja lah ya. Inisialnya Pak Erlando lah, inisialnya lah katakanlah gitu. Hanya, Pak ini piye kumaha ini kan gitu. Kumaha piye ini kok dongengnya kayak gini. Oh ini ada ceritanya Pak Gus. Ngene ya wes lah gitu kan. Ya udahlah saya manut. Terus saya bilang, boleh nggak 2025 kita acara kita berikan apresiasi buat para begawan. Wih, keren. Para begawan pendongeng Indonesia ini. Termasuk kita bikin achievement atau penghargaan Pak Presiden kita yang sekarang ini menjadi Bapak Literasi Nasional gitu loh. Keren. Serius bisa Pak Agus? Ya kenapa nggak bisa? Ini Jojo Hari bisa nih, saya bilang gitu kan. Itu makanya maksud saya minta dukungan dari para bapak di sini, para begawan di sini. Jika mana ini nanti saya diperkenankan gitu ya. Diperkenankan ya mohon nanti bisa kita saling mengisi entah dari sisi perfilman atau pertiktokan atau untuk entertainmentnya gitu kan biar lebih seru, biar masuk ke TV online atau TV mana gitu ya. Yuk marilah gitu. Yang pasti saya punya konsep dah detail dan saya cuma minta izin kepada di sini pada kita yang para begawan storytelling ini untuk bisa ini loh, jangan kaget nanti gitu kan. Saya bisa diizinkan ya akan bikin sesuatu yang seperti ini kurang lebih. Tapi saya senang Pak, Saya juga karateka juga belum kepikiran gitu tadi di pernah keren. Ternyata kita satu frekuensi Pak. Oke. Sama Pak. Selamat bahagia pada hari ini. Terima kasih. Baik, Ya, Pak Agus. Izin Pak Komang saya jawab sebentar. Silakan. Ya, Pak Agus, saya support 100%. Kita di sini power of silaturahim. Banyak teman-teman kita yang bisa saling support. Di sini juga ada Pak Syariat tadi yang terkoneksi dengan Pak Fadlizon ya. Karena kita di komunitas yang sama, mungkin dengan Pak Prabowo. Jadi selama itu tidak melanggar peraturan perundangan pemerintah kita, hajar aja Pak. Kalau menurut saya Pak, kalau itu bermanfaat untuk masyarakat kita, hajar aja Pak. Dan kapan lagi saatnya bahwa teman-teman pendongeng, teman-teman pencerita, scriptwriter, dan lain-lain itu mendapat tempat yang menurut saya sih harus di tempat yang tinggi. Kenapa? Karena Pak soul-nya film, jiwanya film itu cerita gitu. Kita kalau ke bioskop itu yang pengen kita tonton sebetulnya ceritanya gitu. Beberapa film layar lebar kami yang sukses ya. Salah satunya Garuda di Dadaku yang pertama. Waktu itu gambar itu kami agak sedikit cuekan Pak. Jadi kita memang fokusnya ini ke cerita. Mungkin dari sisi gambar ada sedikit yang bocor-bocor tapi orang nggak ngeh gitu karena ceritanya memang dibuat sangat menarik dan kita fokus ke sana. Lalu ada juga folklore Pak ya. Pencerita-pencerita di daerah, cerita-cerita rakyat itu juga harus punya tempat Pak. Sekarang adik-adik kita sudah tidak tahu Pak cerita-cerita di daerahnya masing-masing. Lebih paham cerita-cerita drama Korea Pak dibandingin Lutung Kasarung. Lebih hafal cerita-cerita manga Jepang gitu Pak dibandingin cerita-cerita daerah yang lain gitu. Ya mungkin tugas kita untuk mengemas ini dengan point of view sudut pandang dan masanya sehingga ya tadi yang akan menyelamatkan salah satu yang menyelamatkan
kita adalah ya budaya. Budaya itu yang pertama adalah melalui cerita. Nah, cerita itu ada di tampuknya bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di tempat ini sekarang salah satunya gitu. Saya yang saya kuasai. Mangga. Baik. Nah, ini karena waktunya udah mepet ya. Mungkin satu saja pertanyaan, tetapi mungkin eh, bukan pertanyaan biasa. Barangkali ada satu orang di antara teman-teman di sini yang sudah praktek. Nah, ini menarik untuk didengarkan. Barangkali ada yang mengalami masalah apa gitu. Mumpung ada ahlinya di sini, ya istilahnya Pak Agus itu begawannya gitu. Silakan boleh menyampaikan pengalamannya begitu. Kemudian kendala apa yang dihadapi. Silakan. Kita tunggu ini. Mas Reza siap ya? Siap. Kita kan Ya, session di sini. sharing. Kita saling Ayo, berbagi. ada yang sudah pengalaman baru atau lama, silahkan. Bebas-bebas aja. Kita tunggu nih. Ayo, siapa? Atau kalau ada yang belum nih mungkin ini hari kerja gitu, jadi mungkin agak capek gitu ya. Atau barangkali dari Pak Erlando yang punya pengalaman, Pak. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Iya, betul. Saya tadi waktu menyebutkan bahwa banyak anak muda lebih hafal, lebih tahu film Korea dibanding Gunung Kasar itu jadi ingat gitu ya. Iya, betul juga ya. Saya sempat, jadi kami setiap bulan itu mengadakan storytelling night dan setiap tahun nanti bulan Maret ini kita mengadakan malam bercerita selama 24 jam. Wow. Terus menerus gitu ya selama 24 jam. Nah, tiap beberapa bulan yang lalu kita sudah mulai tuh cerita rakyat. Jadi kita ingin menggalakkan cerita rakyat dan lumayan animonya. Cuman karena resources ya kadang-kadang Ya, ya. kesibukan lalu hanya dua kali. Tapi tiap bulan kita ngadakan. Ya dengan malam hari ini terima kasih Kang Resa, Bang Sama-sama. Daeng Agus Munar, Pak Min mengingatkan saya untuk ayo kapan lagi ngadain malam bercerita khususnya cerita rakyat. Nanti kalau jadi saya akan Setuju, Pak. infokan ke Pak Mindi supaya dipublish di grupnya. Terima kasih untuk insight-nya malam hari ini. Silakan, Yang Reza ditanggapin. Ya, Pak, saya senang banget. Saya jujur, Pak ya. Jadi industri perfilman kita yang sangat kita kurang sebetulnya adalah pencerita, Pak, penulis skenario, Pak. Dan sebetulnya penulis skenario di industri kami itu dihargai, ya menurut saya sih lumayan bagus ya. Yang senior itu sudah bisa sampai di angka 200 juta, Pak, untuk satu skenario, satu film layar lebar gitu. Nah, saya juga banyak berkeliling ya karena salah satunya dulu saya membantu di Gerakan Desa Emas di lembaga penasihat presiden, berkeliling ke daerah-daerah yang sekarang kita kan sudah masuk ke proxy war nih, Pak. Ya semua pegang handphone, Pak. Semua yang ada di handphone itu ditelan bulat-bulat saja. Kalau kita tidak menyiapkan seperti yang tadi Bapak sampaikan, Mas Agus sampaikan, habis kita, Pak. Ya, generasi berikutnya akan tidak kenal daerahnya, tidak akan kenal ceritanya, dan lain-lain. Mungkin kalau saran saya tinggal kita penyajiannya menurut sudut pandangnya mereka. Kalau dulu kita hanya bercerita saja, mungkin kita sekarang sudah bisa berkolaborasi dengan multimedia gitu, Pak. Jadi tidak hanya narasi saja, mungkin background di belakangnya sudah ada gambar gitu ya. Bernarasi sudah bisa kolaborasi dengan drama musikal, Pak, dan lain-lain gitu. Yang menurut saya tidak harus itu dibuat di panggung-panggung yang besar, Pak. Kalau di Bali ini tempatnya Pak Komang ya, di sana ada Banjar ya Pak ya. Di Betul, sana betul, ada betul. tempat kumpul-kumpul anak-anak muda yang mengapresikan Iya. Dan selalu dilombakan. dan selalu dilombakan. Iya. Nah, mudah-mudahan ini bisa diterapkan di Jakarta, di Jabodetabek dan Bogor gitu ya. Sehingga kita bisa melengkapi tontonan-tontonan, konten-konten oleh adik-adik kita. Nah, cuman kadang-kadang kita lupa, Pak. Kita fokus hanya membuat kegiatan offline-nya, Pak. Kegiatan offline-nya tidak direcord, Pak.
Nah, kalau saran saya nanti kalau kita membuat kegiatan offline, kita akan syuting, mengambil kegiatan offline itu syuting seperti kita syuting layar lebar, Pak. Artinya nanti yang akan kita tampilkan di Instagram, di YouTube dan lain-lain bukan dokumentasi kegiatan, Pak, tapi isi dari penceritaan-penceritaan tadi gitu. Nah, kebetulan saya juga saya bekerja sama dengan salah satu platform, saya ada saham di sana. Itu kita ada di video streaming, Pak, OTT video streaming. Jadi untuk cerita-cerita video-video yang menarik, yang misalnya video tutorial yang menarik, video cerita yang menarik, cara belajar yang menarik, itu bisa kalau di Amerika mungkin IPTV lah Pak ya. Jadi nonton berbayar lah. Kalau di TikTok tuh ada TikTok series gitu Pak ya. Ada TikTok series ya betul. Video kita bisa jual gitu. Nah di platform kita juga ada. Kita di Mokas TV Pak. Nah kita jualan platform kosong yang isinya itu boleh kita buat video semau kita yang bermanfaat, berapa dijualnya tergantung kita, yang menyebarkannya boleh kita dan lain-lain gitu. Nah ini mungkin akan menjadi passive income buat teman-teman video maker di seluruh Indonesia. Contoh suksesnya adalah Mokhtar, Kemal Mokhtar, Pak. Kemal Mokhtar, coach of storytelling ya, public speaking. Kami bantu buatkan 7 video, Pak, dan tayangkan di platform kami. Itu setiap bulan passive income-nya 40 juta, Pak. Jadi orang yang mau belajar hanya bayar 141.000 kalau nggak salah. Dia bisa nonton di 7 video itu, Pak, sepuas-puasnya. Nah, itu bisa jadi income untuk si pembuat videonya. Nah, kadang-kadang nih kita melakukan sesuatu hanya fokusnya di cost center, Pak. Bikin sesuatu yang ngeluarin duit gitu, duitnya patungan pula gitu ya. Udah duitnya patungan, seadanya, akhirnya hasilnya nggak bagus dan lain-lain. Impact-nya jadi males yang bikin, males yang nonton. Tetapi kalau kita balik bahwa yang kita buat itu menjadi passive income, mudah-mudahan ini akan menjadi profesi baru untuk teman-teman yang lain. Dan itu sudah dilakukan sebetulnya di platform-platform yang ada sekarang gitu. Yang kenapa sekarang munculnya TikTokers kan seperti itu, dia jualan dan lain-lain, YouTubers ya monetis dan lain-lain gitu. Intinya terima kasih banget malam ini sudah hadir semua. Kolaborasinya kami tunggu dan bisa bermanfaat. Yang jelas harus cuan, Pak. Kalau nggak cuan, masuk angin, Pak, biasanya, Pak. Gitu. Nyari duit, dapat gaji dari duit pekerjaan, duitnya dibuang untuk hobi, Pak. Nah, pulang ke rumah berantem lah sama istri gitu. Karena duitnya habis buat hobi. Ya, Tetapi ya. kalau hobinya jadi duit, Pak, biasanya istri juga tersenyum tertawa. Nah, itu dia. Dapurnya tidak terkurangi, malah ada tambahan dari Sip, hobi yang mantap. akan kita jadiin duit gitu. Jadi monggo nanti ini saya serahkan teknik penjualannya ke master kita nih Pak Mindi ya, Pak Komang silahkan kolaborasinya. Tapi kami tidak akan malu-malu untuk berkolaborasi, untuk saling belajar dengan teman-teman yang ada di sini. Betul. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang hadir hari ini pun bisa punya penghasilan Pak dari apa yang dia buat gitu. Minimal nggak nyusahin orang tua lah, minimal pada saat dia selesai kuliah wisuda itu pakai duit sendiri gitu dari video-video yang mereka buat. Nah ini Ya. tugas kita sebagai orang tua yang membina kita. Kalau dengar-dengar sih Pak Mindi mau bikin studio tuh Pak di rumahnya lantai 2 Pak. Nah, kita tunggu itu Mudah-mudahan ya. ini terrealisasi. Saya izin Boleh Pak nanti tempatnya dipakai tuh. melamar untuk ngajar di sana gitu ya. Sana. Kalau bayarannya cincai-cincai aja Pak Mindi, nanti harga Oke. persahabatan lah. Kurang lebih Ah, seperti itu. Oke, ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Reza atas pencerahannya pada malam ini. Jadi karena yang punya lapak ini adalah Pak Nundi, beliau akan menyampaikan closing statement lah. Tapi sebelumnya menyambung pembicaraan dari Kang Reza, kami bertiga, saya Komang Setiabudi, kemudian Kang Reza dan Pak Nundi siap jika teman-teman ingin Berkolaborasi kolaborasi ya. dalam bentuk apapun ya, Ya. kan ujung-ujungnya ini nih, ini betul ya, setuju ya. Nanti bisa menghubungi Kang Reza langsung, saya atau Pak Mindi, kita wujudkan nanti bisa meeting offline, bahkan kita bisa menjadikan ini persahabatan kita ini menjadi lebih panjang lagi nantinya kan gitu ya, kolaborasi yang ujung-ujungnya adalah silaturahmi dan juga ada cuannya. Kemudian kebetulan Ibu Karmana ini kan bakal punya acara nih di Bogor ya.
Nanti Tuh. mungkin semoga kita diundang nih sama Ibu Kolabo- Permana. Ibu mau menyampaikan kolaborasi, sesuatu Bu kolaborasi. sebelum ada closing statement dari Pak Mindi nih, dari Om Mindi. Silakan Bu. Aduh, iya menarik sekali buat saya sendiri. Ini luar biasa dan ini pengalaman baru begitu ya. Di mana saya sendiri sebagai dosen ya, itu kan juga dituntut sekarang membuat video-video pengajaran atau kegiatan kita di lapangan. Tadi betul, kadang-kadang kita hanya yang penting ada kegiatan muncul aja gitu ya. Tapi ini luar biasa dan saya berharap silaturahmi ini, kegiatan ini dapat terus berjalan gitu. Mungkin nanti saya akan banyak konsultasi juga dengan Om Reza nih. Terima kasih. Silakan Ibu dengan Sekali senang lagi terima hati. kasih Pak Mindi, Yanto, Pak Komang, terima kasih. Sama-sama Ibu. Di kegiatan BIP kami undang semua teman-teman juga untuk hadir. Gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Nah, baik, terima kasih teman-teman. Silakan Pak Mindi yang punya lapak ini untuk Pak Komang, memberikan closing sedikit boleh? statement-nya. Ya, Sebelum silakan. Pak Mindi, Pak Komang, Ya. sedikit saya boleh ya? Boleh, silakan. Tadi yang Pak Komang sampaikan, Bapak Ibu, yang Pak Komang sampaikan cuan itu maksudnya begini Pak. Kalau kita tidak berlebih, kita nggak susah akan ngasih gitu. Kalau kita nggak punya duit, kita masuk angin gitu dan lain-lain. Nah kebetulan kolaborasi kita sudah lengkap. Ini pakar-pakarnya, ahlinya sudah kumpul semua Bu. Alat-alat profesional sudah ada, portofolio juga sudah lengkap, tempat sudah ada. Ibaratnya nikmat apa lagi yang kau dustakan, wahai pendusta gitu loh. Jadi Ya. kita tinggal kolaborasi, yuk bikin sesuatu yang bisa jadi cuan bersama. Walaupun bukan satu-satunya tujuan ya Pak Komang ya. Betul Tadi sekali, kita nggak betul. bisa beli handphone kalau kita nggak pakai duit gitu. Nah, Kita nggak bisa itu ngasih dia. teman kita kalau kita nggak punya duit. Betul Itu banget. aja, silakan. Nah, Baik. monggo Pak Mindi untuk Baik, closing terima kasih statement-nya. buat teman-teman semua, Bapak Ibu semua atas ketabahan hati untuk mendengarkan sampai dengan 21.38. Ini mungkin sebagai motivasi saja ya, sebagai motivasi Bapak Ibu semua di dalam membuat konten. Ya, alhamdulillah seminggu yang lalu kali ya, 2 minggu yang lalu, ya saya bersama teman-teman ya, bersama Bli Komang, bersama Kang Reza, satu hari bisa menyelesaikan 63 topik. Mabok. Saya yang teler Pak. Pak Mindi luar biasa deh stamina-nya. Jadi menyelesaikan 63 topik ya, 60 konten, kemudian ada lagi yang testimoni, experience, belum lagi ada yang wisata tuh Kang Komang ya. Itu kan bagian daripada bagian kita. 63 konten. Jadi mungkin yang perlu disadari adalah bahwa pasti tujuan atau cerita itu sudah ada ya. Kita paham dengan cerita itu kalau kita menjadi konten kreatornya sendiri ya, sebagai pelaku tentunya. Kefahaman dan kefasihan di dalam pesan yang ingin disampaikan itu menjadi salah satu kunci utama juga. Ya, jadi tadi Kang Reza sudah melihatkan dari segi prosedurnya ya. Nah, kalau ketika dijelaskan prosedur kan jelimet, panjang, lebar, tapi begitu dipraktekkan kok kayak simpel aja lah. Contohnya Betul. adalah ketika kita menulis bagaimana cara makan yang baik, mungkin 3 lembar. Oh, ya. Begitu duduk di depan meja itu 2 suap udah selesai itu. Betul. Enak udah selesai. Kira-kira begitulah ya. Baik, terima kasih Bli Komang, terima kasih Kang Reza, terima kasih semua yang hadir di sini. Silahkan ditunggu lagi tanggal 22 Januari juga. Reza akan tetap bersama kita di topik yang berbeda, yaitu tentang editing ya. Ya, Tentang editing. itu bagus sekali acaranya itu. Baik Selamat teman-teman malam, sekalian, sampai ketemu di acara lain kesempatan. malam ini luar biasa ya, Pak Mindi, Kang Reza, Pak Erlando, Mas Agus, Bu Karmana, dan teman-teman semuanya yang hadir pada malam ini. Ya. Kebetulan di tempat saya lagi hujan nih, nggak tahu di tempat lain apakah hujan juga ini. Kalau Bukan saya lagi di dalam ruangan nggak hujan. di luar ruangan hujan Pak. Kecuali ini, Pak. Pak Komang mungkin di Oke, kebun. baik. Nah, karena Di kebun hujan, maka hujan ya. jadi Oke, karena saya hujan, close ya. berarti malam ini kita akan tidur nyenyak dengan inspirasi baru dari pembicara kita malam ini, Kang Reza dan juga Pak Mindi, dan juga banyak masukan dan pengalaman dari teman-teman yang sudah berbicara juga pada malam ini. Setuju ya Pak Mindi, hari ini acaranya bagus ya. Selamat Pertanyaannya malam, berbobot sampai ya. ketemu, kita tepuk tangan ya. Ya, sampai jumpa lagi. Tepuk tangan untuk pembicara kita. Terima kasih semuanya. Ya, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi Pak ya. Mindi, kalau mau memute atau menutup
acara ini Bapak yang berhak, bukan kita ya. Oh iya, ya. Udah, Kata closingnya sudah. Kata Barat Silakan. bagi